Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami yaitu Deena Sawia dengan NIM 1830403017 dan rekan saya Febri Suci Suryani dengan NIM 1830403032. Di sini kami akan membahas tentang Manajemen Letter and Client Representative Letter dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Adapun sub pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama yaitu pengertian manajemen letter, yang kedua manajemen letter yang baik, yang ketiga manfaat dari manajemen letter, 4. Pengertian CRL atau Client Representative Letter, 5. Kegunaan dan isi CRL, 6. Contoh ML dan CRL. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen letter. Manajemen letter adalah surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik untuk manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pemberitahuan kelemahan pengendalian internal perusahaan atau material atau immaterial weaknesses yang ditemukan selama pengauditan, disertai saran perbaikan. Manajemen letter juga merupakan laporan tambahan selain laporan audit. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kelemahan pengendalian internal perusahaan, auditor harus memahaminya dengan mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui 1. Internal Control Questionnaire, 2. Flowchart, bagan alur dokumen yang menggambarkan alur dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol. 3. Naratif memo, penjelasan atau uraian tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. 4. Langkah berikutnya melalui pembuktian atau pengujian melalui compliance test atau tes ketaatan untuk memastikan bahwa transaksi perusahaan diproses sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi. Dalam compliance test dilakukan pemeriksaan transaksi A. Pengeluaran kas, B. Penerimaan kas, C. Penjualan, D. Pembelian, E. Pembayaran gaji, F. Koreksi atau penyesuaian. Dengan memeriksa A. Kelengkapan dokumen pendukung, B. Otorisasi pejabat yang berwenang, C. Kebenaran perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan, D. Kebenaran pendebitan dan pengkreditan transaksi ke setiap perkiraan buku besar. 5. Yaitu setelah melakukan compliance test, tarik kesimpulan tentang kebaikan dan kelemahan pengendalian internal. Kelemahan pengendalian internal disampaikan kepada top manajemen atau penjabat perusahaan yang kedudukannya lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari melalui manajemen letter. Selanjutnya yaitu manajemen letter yang baik. Yang pertama yaitu tepat waktu atau timely. Yang kedua berisi saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. 3. Komentar dan saran bukan surprise atau mengejutkan. 4. Menggunakan bahasa yang baik, halus dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 5. Kelemahan dan saran diurut berdasarkan urutan pos neraca dan laporan laba rugi atau menurut hal penting yang perlu perhatian khusus dari manajemen dan penanganan yang cepat. 6. Saran dan komentar disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu perusahaan. 7. Bagian akhir manajemen letter merupakan ucapan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan. Kemudian yaitu manfaat manajemen letter. Yang pertama bagi klien, A. Mengetahui kelemahan pengendalian internal perusahaannya,
B. Melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut. 2. Bagi kantor akuntan publik, A. Nama kantor akuntan publik bertambah baik. B. Keberlanjutan dan penyebar luasan jasa yang diberikan. Sedangkan bagi staf kantor akuntan publik atau anggota tim pemeriksa, A. Menambah kesejahteraan. B. Memperluas pemahaman berbagai pengendalian internal perusahaan. C. Memahami perbuatan manajemen letter yang baik. Baiklah, kita lanjut dengan pengertian Client Representation Letter. Client Representation Letter adalah surat yang dibuat klien yang ditunjukkan kepada KAP yang berisi pernyataan dari manajemen perusahaan mengenai yang pertama, yaitu tanggung jawab manajemen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK atau PABU. Yang kedua yaitu kelengkapan data, catatan akuntansi, notulen rapat direksi, dan pemegang saham serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit telah diperlihatkan kepada akuntan publik, tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga yaitu penyelesaian pos laporan keuangan. Misalnya, piutang yang disajikan di neraca semuanya bisa tertagih dan dibuatkan penyisihan yang cukup. Contohnya yaitu untuk piutang yang dilakukan bisa tertagih. Aktiva tetap yang tercantum di neraca semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Hutang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Dan tidak ada hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di neraca. Pernyataan selanjutnya yaitu yang keempat adalah ada tidaknya aktiva perusahaan yang disajikan jaminan atas kredit dari bank. Misalnya jika ada, jelaskan jenis aktiva dan kepada siapa dijaminkan. Yang kelima yaitu ada tidaknya kewajiban bersyarat atau contingent liability per tanggal neraca. Contingent liability adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi tergantung pada kejadian di periode yang akan datang. Misalnya adanya pendiskontoan, wesel tagih atau tuntutan terhadap perusahaan di pengadilan yang ada pada tanggal neraca, belum ada keputusan hukum dari pengadilan. Yang keenam adalah ada tidaknya transaksi hubungan istimewa atau related party transaction dengan perusahaan induk atau holding company, perusahaan anak atau subsidiary company atau perusahaan afiliasi atau affiliated company. Yang ketujuh yaitu ada tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh penting material terhadap kewajaran laporan keuangan, atau misalnya kebakaran sesudah tanggal neraca, namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Selanjutnya yaitu kegunaan Client Representation Letter atau CRL. Manfaat Client Representation Letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak ada disalahkan. Misalnya, jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan di pengadilan dan harus membayar ganti rugi, atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lagi dalam melakukan pemeriksaannya sehingga merugikan pihak lain. Isi dari Client Representation Letter. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau PSA nomor 17 bahwa surat pernyataan langganan representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal berikut.
jika dimungkinkan. Yang pertama, pengakuan manajemen mengenai tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar. Posisi keuangan, hasil usaha, perusahaan ekuitas, dan haruskah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua yaitu tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang ketiga, kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham direksi dan dewan komisaris. Yang keempat, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, informasi mengenai transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keenam yaitu ketidakpatuhan dengan pasal-pasal perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, informasi mengenai peristiwa kemudian. Yang kedelapan, ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Selanjutnya yaitu isi CRL yang lainnya adalah yang pertama yaitu komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan. Yang kedua, rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. Selanjutnya, pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang mencangkut pembatasan terhadap saldo kas dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang berupa. Selanjutnya, pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. Rugi dan komitmen penjualan, hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang dijaminkan. Perjanjian untuk membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. Rugi dari komitmen pembelian atau jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga intensitas harga pasar. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat. Selanjutnya, kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemudiannya oleh penasihat hukum klien. Hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, warrant, konversi, atau persyaratan lainnya. Berikut ini adalah contoh manajemen letter. Yang pertama yaitu terdapatnya KOP. Yang kedua dapatnya kap, dan yang ketiga dapatnya nomor atau kepada atau nama kliennya. Di sini juga terdapat dengan hormatnya dan isi dari manajemen letter tersebut, dan terakhirnya terdapat yaitu tanda tangan dan nama partnernya. Dan selanjutnya contoh CRL Client Reparation Letter, yaitu yang pertama itu terdapat judul dari CRL dan terdapat nomornya, lampiran perihal dan kepada yang terhormat kantor akuntan publik, terus isi dari CRL, dan terakhirnya terdapat tanda tangan dan nama pembuat CRL tersebut. Baiklah, itulah materi pengauditan yang terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.